Economic Summit atau IES 2025 resmi dibuka pada Selasa 18 Februari kemarin. Acara ini dihadiri lebih dari 1.500 peserta dari 48 negara. Forum ini diselenggarakan oleh Indonesian Business Council atau IBC dan menghadirkan 100 pembicara dari berbagai sektor. Ketua Dewan Pengawas IBC Arsyad Rashid menegaskan bahwa IES 2025 berfokus pada dua topik utama, yakni pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Arsyad Rashid pun berharap forum ini bukan sekedar ajang diskusi, tetapi dapat menghasilkan aksi nyata. Sementara itu, Chief Executive Officer IBC Sofyan Jalil mengatakan IES 2025 menjadi momentum bagi sektor swasta untuk memperkuat kontribusi mereka. Menurutnya, kebijakan publik yang pro investasi sangat penting dalam menciptakan daya saing yang lebih kuat. Membangun optimisme mengenai perjalanan ekonomi Indonesia. Balik lagi yang seperti selalu dikatakan oleh Pak Presiden, 08. Kita menuju bagaimana menjadi 0% kemiskinan, 8% pertumbuhan ekonomi. Inilah konteks di mana yang kita angkat pada hari ini, bicaranya adalah mengenai prosperity, yaitu pertumbuhan dan juga yang namanya kesejahteraan. Nah, ini yang menjadi tema kita. Dan inilah jalan Indonesia ke depan, bagaimana memastikan ekonomi kita berkeadilan. Nah, di sisi lain makanya tadi kami undang juga selain Menko Perekonomian adalah Menteri UKM, karena perkaitan antara yang namanya industrialis dan juga UMKM ini penting sekali. Karena tadi bicaranya dua hal, growth, prosperity. Nah, untuk itu kita bisa memastikan lebih banyak teman-teman saudara-saudara kita yang namanya usaha kecil menengah untuk bisa naik kelas dan ikut serta dalam proses yang namanya kebangkitan ekonomi Indonesia yang tadi kita inginkan tujuan 78%. Jadi mungkin itu yang ingin saya utarakan, tapi sekali lagi seperti yang Pak Sofyan katakan bahwa kami sangat senang bahwa IES ini berdiri, tapi yang paling penting adalah bukan nanti IES ini saja, tapi action setelah ini, apa-apa saja. Harapannya bagaimana para industrialis supaya bisa investor masuk dan ke dalam negeri ekonomi ini untuk ikut serta dalam pembangunan ini, tapi juga menyelesaikan masalah prosperity dan masalah kemiskinan. Dan untuk mengetahui lebih jauh Euforia Indonesia Economic Summit 2025 hari ini, kami telah tersambung dengan reporter kami Bella Evangelista dan juru kamera Indra Bramantio yang akan melaporkan langsung dari lokasi acara. Selamat siang Bella, bagaimana euforia acara di sana saat ini? Ya, Iqbal, terkait dengan euforia kegiatan pada hari ini dapat kami sampaikan ini banyak sekali seperti itu ya orang-orang yang datang, khususnya mereka yang memang ingin tahu bagaimanakah sebenarnya perkembangan dan juga tantangan serta potensi terkait dengan ekonomi Indonesia masa depan. Dan setidaknya pada hari ini kami sudah mengikuti dua sesi ini, Iqbal. Yang pertama sesinya adalah terkait dengan bagaimana kemudian Indonesia bisa memastikan bahwa kita bisa berada di pihak yang menang, khususnya dalam isu atau dalam perkembangan ekonomi saat ini berkenaan dengan penerapan tarif oleh Amerika kepada China. Dan tadi kegiatan ini atau sesi pertama ini sudah diisi oleh Wakil Ketua DEN yaitu Mari LK Pangestu dan juga ada ekonom Lilian Ing yang mana mereka tadi menyampaikan sejumlah wawasan dan juga gagasan. Tentu ini membuka sekali pola pikir dari sejumlah orang-orang atau sejumlah tentunya para anggota atau siapapun yang datang pada hari ini. Nah, tadi sebenarnya terkait dengan standing point dari session pertama ini sebenarnya adalah bahwa Indonesia ini dapat memetik keuntungan atau mendapatkan manfaat dari penerapan kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Amerika kepada China. Yang mana dalam hal ini tentunya pasar global ini akan kemudian mencari lokasi produksi alternatif dan Indonesia termasuk di dalam top list nama-nama terkait dengan alternatifnya. Namun pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kemudian pemerintah Indonesia ini bisa menciptakan iklim investasi atau juga iklim ekonomi yang baik sehingga nantinya para investor ini bisa datang ke Indonesia dan
bisa tertarik untuk berinvestasi ke Indonesia. Tadi sampaikan oleh ekonom Lili yang menyampaikan bahwa sebenarnya ketahui beberapa waktu terakhir ini ramai diperbincangkan oleh masyarakat berkenaan dengan efisiensi anggaran ya. Iqbal yang mengatakan bahwa sebenarnya efisiensi anggaran ini bagus jika misalnya efisiensi atau anggaran yang sudah dialokasikan ini dapat digunakan dengan baik. Misalnya seperti ada pemotongan berapa kali ini Prabowo dengan tegas mengatakan bahwa para pejabat ini akan dipotong untuk anggaran studi banding dan juga anggaran seremoni yang tidak terlalu penting seperti itu, dan disampaikan oleh Lili ini baik sekali sebenarnya kebijakan ini. Namun sekali lagi pemerintah ini harus dapat memastikan kepada masyarakat khususnya nanti efisiensi anggaran ini akan diberikan kemana dan peruntukannya seperti apa. Ia mengatakan jika semisal efisiensi anggaran ini digunakan untuk meningkatkan ekonomi dari pelaku usaha kecil menengah, tentu ini akan sangat baik sekali. Namun jika semisalnya tidak dan tidak dapat dipastikan seperti itu untuk penggunaan anggarannya, tentu ini akan menjadi senjata makan tuan yang pada akhirnya ini akan mengorbankan dari pembangunan dan juga tentunya perkembangan sumber daya manusia pada akhirnya. Malah tentunya ini juga akan berdampak sekali pada iklim investasi di Indonesia. Kemudian untuk sesi yang kedua ini sebenarnya masih berhubungan dengan sesi pertama, yang mana sesi kedua ini berkenaan dengan bagaimana kemudian pemerintah atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kita ini bisa memastikan investor asing untuk masuk ke Indonesia, dan bagaimana kemudian pemerintah kita ini bisa membuat iklim investasi ini menjadi menarik di pasar global. Nah, tadi kegiatan kedua ini atau sesi kedua ini sudah diisi oleh Hashim Joyo Hadikusumo dan juga ada Ketua Kadin Anindya Bakri, yang mana Kadin dalam hal ini disampaikan oleh Anindya cukup setuju atau cukup mendukung terkait dengan efisiensi anggaran. Namun sekali lagi yang mengatakan memang untuk jangka pendek tentunya jika ada penarikan anggaran ini akan cukup berdampak kepada ekonomi nasional. Namun sekali lagi untuk jangka panjangnya seperti apa, ini pemerintah sekali lagi harus memastikan apakah kemudian efisiensi anggaran ini akan digunakan kemana, peruntukannya seperti apa, dan juga tentunya terkait dengan pertanyaan masyarakat ini juga harus dijelaskan, harus disosialisasikan dengan baik agar nantinya masyarakat ini bisa lebih tenang, bisa lebih legowo seperti itu ya Iqbal, terkait dengan sehingga mereka bisa mengetahui sebenarnya efisiensi anggaran ini akan digunakan seperti apa. Kemudian juga misalnya seperti terkait dengan program MBG tadi, Anindya mengatakan dalam hal ini Kadin setuju akan hal ini, namun untuk jangka panjangnya ini juga harus dijelaskan nanti seperti apa. Kemudian kalau diperhitungkan secara kasar, Kadin mengatakan bahwa memang sejauh ini berdasarkan perhitungan Kadin tentunya hal ini juga akan cukup berdampak baik seperti itu kepada industri pangan yang tentunya dibutuhkan dalam MBG. Namun sekali lagi harus dipastikan apakah kemudian ini akan berlanjut atau seperti apa agar nantinya masyarakat dan juga para investor asing ini bisa lebih menaruh minat mereka tentunya dalam investasi di Indonesia. Iqbal. Baik, terima kasih Bella dan Indra atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.